ini hari-hari terus ditanya sama masyarakat ini. Nah, kalau kendalanya di mana? Kenapa belum dibagi gitu? Nah, kendala kan sesuai dengan surat Bupati itu siapa yang melaksanakan padat karya terlebih dahulu maka itu nanti akan dilaksanakan tahap kedua untuk BLT. Siapa yang tidak melaksanakan padat karya itu harus dibayar pada tahap pertama. Kebetulan kita di Pogadi kan padat karya lebih dulu. Jadi kita akan bayar tahap dana desa tahap kedua sekaligus 2 bulan. Jadi masyarakat akan menerima 1.200.000. Itu dia aturannya. Anda surat Bupati yang kemarin itu. Jadi nah mungkin untuk bansos kan informasinya mulai hari Sabtu kemarin mulai di Posolong. Jadi pegawai postir yang turun langsung ke desa-desa. Itu termasuk yang masuk dalam rekening BRI itu. Jadi mohon maaf saya potong Pak Penjabat, yang menjadi masalah sampai saat ini adalah masyarakat yang sama sekali tidak pernah atau menahmu sama sekali. Jadi tidak nara aram ini. Nah ini di Facebook itu betul-betul. Nah kalau memang dia punya kartu keluarga itu nanti bisa disisir lewat BLT Pak. Yang penting masyarakat pasti akan dapat di luar PNS. Jadi aturan mainnya ini dia, ada surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, yang tahap pertama yang kayak Pringgabaya Utara termasuk Kerumut yang melaksanakan padat karya pada tahap pertama harus dibayar pada tahap pertama. Tapi yang melaksanakan padat karya itu nanti akan bisa nanti desa tahap yang sudah cair dan tidak bisa dilaksanakan untuk BLT desa, maka dana desa tahap kedua ditransfer menjadi 3 tahap sebagai 3 tahap. Jadi khusus pembayaran BLT bisa saja pada tahap kedua dana desa itu sekaligus dibayar 1.800.000, tetapi tidak 600 pada bulan yang sama. Berarti simpelnya Pak Kades untuk Pogading akan dibayar double. Ya. April, Mei. Iya. Bila perlu 3 karena ini ada aturannya dari Dinas PMD. Bila perlu artinya adalah kalau bila perlu 3 apakah dibayar maju ke depan 3-3-nya atau menunggu sampai bulan terakhir? Enggak. Jadi kan di sini kita disuruh untuk tahap kedua itu pertama itu 15%, berarti tahap pertama, kedua 15%, tahap kedua, ketiga 10%, tahap ketiga. Jadi dana yang 40% itu akan dibayar 3 kali khusus untuk BLT itu. Itu dia. Nah. Mohon maaf Pak Kades kan nggak ngerti 15% itu 15%. 15% dari 40% dana desa yang cair. Oh iya. Itu dia. Tahap pertama, tahap keduanya. Ya, karena tahap pertama kita pakai untuk padat karya, jadi kita harus bayar nanti tahap kedua bila perlu dia akan double kita berikan masyarakat itu. Cuma sesuai dengan SK Bupati yang kami terima kemarin untuk Desa Pogading mendapatkan 336 kepala keluarga untuk BLT dana desa. 336. Tapi ketemu di sana seperti informasi laporan staf desa yang masuk ke tadi malam, ketemu antara 42 dan sampai 45 yang double. Sudah dapat di bansos, lagi dapat di BLT, makanya itu harus kita sisir. Kaitannya dengan ini Pak Kades mohon dibantu saja, dijelaskan saja kaitannya dengan masyarakat yang menerima bantuan-bantuan lain seperti JPS Gemilang. Apakah betul ini meskipun kita tahu informasinya, mohon dijelaskan saja masyarakat yang sudah dapat bantuan yang lain tidak akan dapat BLT. Betul. Jadi masyarakat yang sudah mendapatkan PKH, BPNT, Gemilang maupun bansos itu tidak boleh lagi mendapatkan BLT, tidak boleh double. Itu aturannya. Ini bukan aturan yang kita bikin, tapi aturan yang sudah dari sana. Jadi kita tidak bisa berpatokan kepada salah satu desa. Kita berpatokan kepada desa kita sendiri. Kebetulan tahap pertama kemarin di Pogadi ini kita fokuskan kepada padat karya dan penanganan COVID. Jadi nanti di tahap kedua itu bila perlu, mudah-mudahan kita bayar double masyarakat itu, tapi kita validasi dulu, validasi data untuk penyisiran yang double sekitar 42 sampai 45 orang itu. Saya rasa semua masyarakat akan mendapatkan. Kalau boleh tahu Pak Kades ini dari bantuan yang ada, JPS Gemilang, bansos segala macam apa saja yang sudah dibagikan Pak Kades ini sampai saat ini? Yang sudah dibagikan JPS Gemilang. Kebetulan Pogading mendapatkan 763 paket. Nah, di bansos di BLT bansos pusat itu Pogading mendapat 800. Kalau tidak salah ini, saya ingat sekitar 863. Ditambah BLT ini 300, berapa tadi saya bilang? 330
336. Jadi saya rasa dengan jumlah bantuan-bantuan ini, Pogading itu akan semuanya mendapatkan bantuan dengan catatan mempunyai kartu keluarga. Kalau boleh dikasih bocoran Pak Kades, kira-kira di dalam ini minggu-minggu ini apakah Pogading juga akan dibagikan BLT? Kita nunggu bansos dulu, insya Allah pokoknya kita akan berusaha semaksimal mungkin, karena aturan untuk pencarian tahap kedua dana desa ini Pak, jadi harus diadakan perubahan dulu, kan kita belum masukkan itu. Makanya saya perintahkan Por Keuangan lembur malam ini, adakan perubahan dan kita ajukan. Mudah-mudahan sebelum lebaran ini bisa masyarakat merasakan. Jadi bila perlu dua bulan sekaligus kita berusaha bayar. Ada informasi yang beredar Pak Kades bahwa di desa-desa lain itu bansos sudah dibayarkan dan itu dibayarkan di pos dan ada yang dapat 2 bulan langsung. Nah begini, jadi informasi yang saya dapatkan di media massa juga Pak. Jadi untuk Lombok Timur sudah mulai memang pada hari Sabtu hari ini, tapi mulai dari Selong. Bahkan informasinya petugas pos itu nanti langsung yang turun ke desa-desa, kecuali yang melalui BRI kan langsung dia ditransfer. Itu nanti dia akan turun, karena itu data itu tidak bisa kita kutak-katik, karena data itu langsung dari pusat. Pertanyaan aja mungkin Pak Kades, seandainya kata misalkan ada masyarakat yang tidak terdata, apa boleh dia melapor? Silahkan kan ada dari Kades. Kebetulan kami akan validasi data besok hari Senin, yang kaitannya dengan data yang yang double, yang kita ketemukan double di BLT itu sekitar 42 sampai 45 orang. Mungkin kalau memang betul dia tidak terdata, yang tidak pernah mendapat bantuan sama sekali, mungkin besok itu pasti akan ketahuan. Jadi walaupun ada banyak masyarakat yang dapatkan PKH mengatakan tidak pernah, masukkan kartu keluarga, kita masukkan, dia akan kelihatan, dia akan merah. Artinya begini Pak Kades, berarti tetap ada peluang ketika ada masyarakat mengaku tidak mendapatkan apapun dari bantuan A, B, C segala macam, berarti masih ada peluang pemerintah desa terbuka untuk menerima informasi itu. Masih akan dilakukan verifikasi gitu kan? Ya, makanya kita rencanakan pada hari Rabu ini di desa akan membuat keputusan kepala desa tentang penerima BLT dana desa. Memang itu syarat mutlak yang harus kita lalui baru bisa kita bayarkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana dengan ada warga masyarakat Pak Kades? Kebetulan kakaknya masih di Kecamatan Sembelian, tapi dia sudah menetap beberapa tahun di sini. Kebetulan lagi sedang diurus karena ada sesuatu. Bagaimana dengan masyarakat tersebut? Nah itu tidak bisa kita tolerir itu. Memang dia harus sebenarnya meminta surat pindah. Pindah permanen. Bisa dengan bukti domisili gitu. Nah, karena yang diminta kan di sini nomor induk kependudukan itu, Pak. NIK-nya. Itu misalnya karena aturannya 3 bulan memang di sini, 6 bulan baru dia boleh mendapatkan kartu KTP di sini. Kalau memang dia dari masyarakat luar. Kalau begitu. Penjabat masalah bantuan ini, jadi biar lebih dipertegas dan diperjelas. Artinya masyarakat biar ada jangan bertanya lagi masyarakat kita. Banyak sekali masyarakat apa yang Pak Penjabat tadi katakan yang tidak dapat, ya kan? Ataupun yang double. Nah, katakan misalnya dari Gubuk Tinu ada juga yang double. Nah, tentunya di sini lebih seriusnya yang bertugas di sini untuk untuk merapikan data ini adalah kadus ataupun RT. Nah, tentunya di sini tidak boleh ada istilahnya main-main di sini Pak Penjabat, karena ini sangat beresiko sekali, sangat riskan sekali begitu. Jadi menurut saya lebih serius dalam menangani pendataan ini begitu, biar jangan sampai ada tumpang tindih atau double. Ini kasih baru masyarakat karena takut tidak pada mau, karena memang sama sekali tidak pernah dapat. Dan artinya di sini sudah kasus per kasus tebang pilih dan pilih kasih. Siapa yang merasa parandengnya dekat yang diberikan. Nah, ini sudah budaya di desa kita ini. Itu sudah saya laksanakan kalau nggak salah. Saudara Takdir juga mengetahui waktu saya ngancam kadus itu. Saya sudah berusaha maksimal seperti saya review kembali Pak Hil ya.
Bahkan saya mengatakan waktu itu mungkin masih ada dokumen di Pogading dalam berita. Saya sudah mengarahkan kadus itu, kalau terjadi itu dan ini, silakan tanggung jawabkan diri masing-masing. Mari mendata demi untuk masyarakat. Saya sudah laksanakan itu, Pak Hir. Saya sudah tidak ada istilahnya tertutupi. Tetapi kaitannya dengan ada data yang double itu mungkin kita tidak bisa serahkan ke kadis. Kebanyakan masyarakat kita, padahal dia tahu dirinya dapat di dalam bantuan ini. Dia selalu mengatakan saya belum dapat apa-apa. Ini kartu keluarga saya. Makanya itu yang terjadi. Kita ambil contoh di Gubuk Timur. Saya menyarankan kadunya jangan paksakan semuanya dapat gemilang. Nanti kita sisir di BLT. Tapi beliau itu ngotot harus dapat sejumlah 100 sekian itu. Ya mau bilang apa? Sementara di Bansos Gubuk Timur itu kalau nggak salah mendapatkan 151 kakak. Gemilang mendapatkan kalau nggak salah 160-an juga. Berarti korbannya di BLT dia akan dapat sedikit. Kan begitu, Pak Fahir. Tapi pada intinya masyarakat semua mendapatkan. Itu saja. Yang kedua, kita ambil contoh Dedalpa. Dedalpa mendapatkan BLT dana desa, Pak. Karena apa? PKH-nya banyak. Bansos dapat. Ya, gemilang lagi habis. Informasi Pak Kadusnya kemarin sama saya tinggal hanya 2 orang tapi tidak punya kartu keluarga. Kartu keluarga setempat atau dia menggunakan kartu keluarga? Kalau kartu keluarga setempat tidak pernah bikin katanya. Makanya saya arahkan mungkin dari bantuan lain-lain lah nanti kayak apa namanya, mungkin kita berikan bingkisan, mungkin kita adakan dari desa ke apa yang 2 itu. Sementara bantuannya kan utamanya NIK itu Pak Fahir. Jadi besok setelah ini setelah selesai validasi data ini, saya perintahkan supaya dikopi semua bantuan itu ditempel di masing-masing kadus. Pasti itu. Makanya saya suruh perbanyak tempel masing-masing kadus biar masyarakat melihat. Masuk enggak dia, ada enggak masyarakat yang double lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi di semua dusun, jadi besok hari Senin memang kami validasi data kaitannya dengan BLT yang double 42 sampai 45 orang itu. Berarti simpelnya Pak Kades, tahapannya itu JPS Gemilang sudah terbagi. Selanjutnya yang akan dibagi Bansos. Mungkin Bansos. Bansos ini hari Sabtu ini. Hari Sabtu mulai katanya di Poselong, Pak. Nah, pegawai pos itu akan turun langsung ke masing-masing desa. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita BLT. Jadi seandainya ada yang terbagi, yang mendapatkan 1-2 itu nanti kita sisir di BLT saja. Yang penting karena ini istilahnya kaitannya dengan bantuan, kaitannya dengan corona, ya masyarakat harus mendapatkan kecuali PNS. Karena informasi juga tadi di Kadusan Bubur Gadung katanya sekitar 20 orang yang belum tersisir, tapi besok aja kita lihat. Karena kalau kita masukkan datanya, kalau dia merah berarti ada sudah masuk di bantuan lain. Kategori PNS ini mohon maaf Pak Penjabat, artinya yang bagaimana kalau dengan PNS yang apa istilahnya yang pensiunan PNS? Ini penjabarnya makanya saya agak rumit juga ini. Apakah yang dimaksudkan ASN itu masih aktif? Masih aktif saja. Karena pensiun juga sekarang dapatkan THR juga ya. Tetap dia PNS. Berarti tidak boleh. Ya, demikian tadi audiensi dengan pejabat kepala desa Pogading dengan pemuda Karang Taruna Tunas Muda Desa Pogading, di mana di dalam audiensi ini pemuda dalam hal ini Karang Taruna mempertanyakan banyak hal terkait pembagian bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 di Desa Pogading, yaitu terkait BLT, kemudian Bansos, JPS Gemilang dan sebagainya, di mana secara gamblang sudah dijelaskan oleh pemerintah desa tadinya, dalam hal ini oleh pejabat kepala desa, bahwa beliau menerangkan bahwa JPS Gemilang sudah dibagikan dan sudah sesuai dengan aturan dengan jumlah tertentu yang sudah disebutkan tadi, dan berikutnya akan dilakukan pembagian bansos, bantuan sosial yang jumlahnya juga sudah disebutkan tadi, dan
ketika bansos sudah selesai, selanjutnya akan dibagikan BLT dari sisa masyarakat yang belum tersentuh sama sekali oleh bantuan, baik itu dari bansos, JPS Gemilang, dan bantuan-bantuan selainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Untuk masyarakat yang belum mendapat bantuan, mohon tetap bersabar untuk tetap menunggu bantuan pemerintah dan tetap melakukan physical distancing untuk terus menjaga jarak dan taati anjuran pemerintah untuk tetap mengantisipasi penularan COVID-19 di Desa Pogading. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.